Berjumpa kembali dalam podcast Evata Mana. Renungan-renungan yang menguatkan iman ini diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, yaitu Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan banyak terang dan wahyu Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran podcast Renungan Evata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, kami dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasprint.com ataupun melalui Play Store di handphone Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Shalom, saudari, rekan-rekan pendengar podcast Evata Mana. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga hari ini kami boleh kembali membagikan apa yang di dalam firman Tuhan. Kita akan membahas pada hari ini yang diambil dari satu rangkaian berita dari satu buku berjudul Kunci Doa yang ditulis oleh saudara kita, saudara Watchmeni, yang akan membahas mengenai judul meminta, mencari dan mengetuk, dan ayat yang diambil adalah dari Matius pasal 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Baik, saya hari ini ditemani oleh saudara saya Kenny. Mungkin saudara Kenny boleh membagikan sedikit dari apa yang judul dan ayatnya ini. Shalom kepada para pendengar. Syukur pada Tuhan. Kali ini saya masih bisa membagikan sedikit firman Tuhan. Seperti yang telah saudara yang katakan bahwa judul malam ini adalah meminta, mencari, dan mengetuk. Amin. Ayat yang kita pakai yaitu Matius pasal 7 ayat 8. Ini adalah bagian dari Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, ini adalah bagian dari rangkaian mengenai hal pengabulan doa. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara perkara meminta, mencari, dan mengetuk, ini adalah sangat berkaitan dengan pengabulan doa. Atau saya dengan kata lain, bahwa malam ini kita akan membahas bagaimana doa yang meminta, doa yang mencari, dan doa yang mengetuk, dan hasilnya adalah doa kita dikabulkan. Amin. Puji Tuhan. Jadi memang perkara Tuhan menjawab atau mengabulkan doa kita itu tergantung bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Tuhan-Nya. Saat ini. Betul, amin. Baik, kita akan lanjutkan sedikit di dalam porsinya. Saya bacakan. Di sini dikatakan doa adalah satu masalah yang sangat penting dalam kehidupan rohani seorang Kristen. Setiap orang Kristen yang sejati menyadari betapa pentingnya berdoa. Dan mereka mengeluarkan banyak waktu untuk berdoa. Tetapi banyak saudara-saudari, walaupun sudah banyak berdoa, namun tetap tidak berhasil dengan baik di dalam doa-doanya. Dalam Matius 7 terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan doa. Salah satu di antaranya ialah carilah, maka kamu akan mendapat. Mencari membutuhkan waktu. Siapa yang mencari sesuatu dengan setengah hati, seenaknya, tentu tidak akan mendapatkannya. Mencari berarti harus mengeluarkan waktu. Orang yang kasar, sembarangan, dan tidak sabar akan sulit mendapatkan apa yang dicarinya. Mencari sesuatu perlu kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Demikian baru dapat menemukan barang yang dicarinya. Jika Allah tidak atau belum menjawab doa-doa kita, kita harus berlatih, bersabar,
dengan tekun dan teliti mencari kunci doanya. Baik, jadi dari satu paragraf ini, saya kini bagaimana bisa menjelaskan kepada para rekan pendengar? Ini adalah satu kutipan dari buku ini yang sangat baik menurut saya, Amin. karena sangat singkat, jelas, dan padat. Ya. Memberitahukan pada kita bahwa prinsip-prinsip berdoa, prinsip-prinsip agar doa kita dikabulkan, maka adalah sebuah prinsip yang memerlukan harga. Karena itu, ketika Tuhan berbicara mengenai hal pengabulan doa, Iya. yaitu dikatakan, mintalah, maka akan diberikan padamu. Betul. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya. Jadi di sini ada 3 tindakan. Mulai dari meminta, lalu dilanjutkan mencari, Iya. dan mengetuk. Dan 3 tindakan ini membuktikan bahwa doa yang dimaksud oleh Tuhan supaya bisa dikabulkan, Iya. memerlukan doa yang semakin hari semakin ngotot. Iya. Semakin hari semakin perlu sabar. Iya. Semakin hari perlu semakin teliti. Benar. Karena itu di dalam potongan yang tadi dibacakan oleh Saudara Rena dikatakan ketika bicara mencari perlu waktu. Mencari perlu sepenuh hati. Lebih-lebih kalau kita mencari sesuatu yang berharga, kita nggak bisa mencari dengan setengah hati. Iya. Kita perlu mencari dengan teliti, dengan sabar, sampai akhirnya menemukan. Iya. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa doa kita dikabulkan atau tidak, ini sangat bergantung pada sikap kita di dalam doa kita. Amin. Apakah kita bersikap sembarangan? Apakah kita menganggap doa itu hanya sesuatu yang biasa saja? Atau ketika kita berdoa, kita mulai dengan sebuah permintaan. Lalu kita berdoa mulai dengan tidak hanya meminta. Kita mulai punya hati yang mau mencari. Amin. Bahkan bukan yang mencari. Kita bahkan lebih dekat lagi. Sampai mengetuk hati Tuhan. Amin. Doa yang demikian, barulah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Wah, ini sangat luar biasa ya. So, ini juga bagaimana mengacu kepada minggu lalu, kita sudah diberitahu bahwa doa adalah satu hak yang paling istimewa yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Jadi memang saudara-saudari, rekan-rekan pendengar, setiap doa kita harus sampai mengetuk hati Tuhan. Jangan sampai ketika kita sekali berdoa, kita tidak sabar, kita tinggalkan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Mungkin ada saudara-saudari juga yang mungkin nanti akan mendapatkan terang melalui potongan kutipan ini. Dikatakan, Allah menjawab doa-doa kaum saleh pada zaman dulu, karena mereka mengetahui kunci doanya. Jika kita membaca biografi George Mueller, kita melihat bahwa dia benar-benar seorang yang pandai berdoa. Dalam seumur hidupnya, entah berapa banyak dari doa-doanya yang telah dijawab oleh Allah. Dia mengetahui kunci doa. Hari ini, banyak orang Kristen yang tulus, ya, berdoa berjam-jam dengan doa yang panjang-panjang. Namun mereka tidak menerima jawaban dari Allah. Memang, doa memerlukan kata-kata. Tetapi perkataan kita jangan bertele-tele. Perkataan kita harus langsung menuju ke sasaran, yaitu menjamah dan menggerakkan hati Allah. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Allah kecuali menjawab doa kita. Kata-kata yang langsung menuju ke sasaran adalah kunci doa. Kata-kata yang demikianlah yang sangat sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, dia tidak dapat berbuat lain kecuali menjawabnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bagaimana pengalaman saudara kini atau mungkin ada kesaksian yang bisa mendorong kita semua? Saya sendiri justru sangat terdorong ketika saudara Renat membacakan kutipan dari buku kunci doa ini. Amin. Di sini dikatakan bahwa doa-doa kaum saleh pada zaman dulu, Tuhan jawab doa mereka. Amin. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam zaman dulu. Artinya, dibandingkan kita hari ini, mereka sangat banyak keterbatasan. Ya. Fasilitas mereka pasti sangat kurang dibandingkan kita zaman sekarang.
Tetapi doa mereka, doa yang dijawab oleh Tuhan. Bahkan tadi ada dikatakan seorang hamba Tuhan bernama George Muller, dia adalah seorang yang bisa bersaksi betapa banyak Tuhan menjawab doanya. Nah, hari ini bagaimana dengan kita? Ya, kita orang yang hidup di zaman yang modern ini, segala sesuatu lebih mudah, segala sesuatu lebih nyaman. Tetapi apakah doa kita adalah doa yang dijawab oleh Tuhan? Apakah doa kita sama, minimal sama dengan doa-doa di dalam kaum saleh pada zaman dulu? Betul. Nah, karena itu, maka bukan masalah perbedaan zaman, bukan masalah perbedaan orang. Tetapi masalahnya adalah kita tahu nggak kunci doa. Amin. Nah, tadi ada satu kalimat yang saya ingin highlight. Dikatakan, kata-kata yang langsung menuju ke sasaran adalah kunci doa. Maksudnya apa? Artinya ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa dengan kata-kata. Tapi kita perlu berdoa dengan kata-kata yang menuju pada sasaran. Inilah yang dimaksud dengan berdoa meminta, mencari, dan mengetuk hati Tuhan. Maka doa kita, kata-kata yang keluar dari doa kita, harus sampai menuju sasaran ke dalam hati Tuhan. Karena itu, maka saya ingin bacakan di ayat yang ke-9, 10, dan 11. Di sana, di Matius pasal 7 ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, ayat 11 ini kita perlu perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya ingin bacakan sekali kalimat terakhir. Di sini dikatakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya, di dalam doa kita, agar doa kita bisa langsung kepada hati Tuhan, mengetuk hati Tuhan, maka kita perlu di dalam doa itu meminta pada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku pengertian akan hati-Mu. Amin. Berikan aku pengertian apa yang baik menurut Allah. Karena di sini dikatakan, Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta padanya. Artinya ketika kita meminta, kita harus tahu apa yang baik menurut Bapa. Maka, saudara-saudari para pendengar, kalau kita mau doa kita adalah doa yang dikabulkan Tuhan. Sebelum berdoa, kita perlu mohon pada Tuhan. Tuhan, utarakan isi hati-Mu kepadaku. Amin. Bahwa aku mengenal isi hati Tuhan. Maka ketika kita berdoa, kita akan berdoa yang meminta, mencari, dan mengetuk hati Tuhan. Amin. Wah, saya sangat terberkati nih saudara ini. Ya, semoga juga para pendengar ya ini di rumah-rumah maupun dimanapun juga sangat terberkati, bahkan boleh mempraktekkan doa yang menuju ke sasaran ini. Baik, Amin. kita boleh saudara ini minta tolong untuk tutup dalam doa. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Tidak hanya kami mengenal bahwa kami sebagai orang Kristen, kami memiliki satu hak istimewa bisa berdoa kepada Tuhan. Amin. Namun Kau juga adalah Bapa yang akan mengabulkan doa kami. Amin. Kau memberitahukan pada kami satu jalan, satu kunci berdoa. Tuhan, karena itu kami meminta terlebih dahulu kepadamu. Bukakanlah isi hati-Mu kepada kami. Bawalah kami mengenal apa yang ada di dalam isi hati-Mu. Bahwa kami mengenal apa yang baik menurut pengertian. Sehingga apa yang kami minta, apa yang kami cari, apa yang kami ketuk adalah tepat pada sasaran. Tuhan, kami tidak mau menghabiskan doa-doa kami hanya sekedar untuk merangkai kata-kata yang indah. Tuhan, kami rindu di dalam doa kami, baik doa kami secara pribadi, baik doa kami di dalam kelompok-kelompok, adalah doa yang mengetuk hati Tuhan. Tuhan, kami mau di dalam doa-doa kami, Tuhan, apa yang Kau kehendaki bisa terjadi. Sehingga Tuhan, di dalam doa kami menggenapkan kehendak Bapa terjadi di bumi seperti di surga. Tuhan, karena itu kami mohon padamu,
Kiranya firman ini tidak lewat demikian saja. Bawalah kami ke dalam pengalamannya. Jadikan kami menjadi Josh Muller di zaman ini. Sehingga Tuhan, kami bisa bersaksi bahwa Allah kami tidak hanya Allah yang mendengar, Allah kami juga adalah Allah yang mengabulkan doa kami. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi, semoga para pendengar dalam masa pandemi ini kita tidak henti-hentinya berdoa. Kita terus meminta, mencari, dan mengetuk. Baik, terima kasih Saudara Kenny. Terima kasih rekan-rekan pendengar. Kita sampai ketemu di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian podcast Renungan Efata Mana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Jika saudara-saudari ingin mendapat pelayanan doa dan konseling, Anda dapat menghubungi nomor kami pada 0812 155 7000. Sekali lagi, 0812 155 7000. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.